Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 terdiri dari saya Indri Dwi Rahmawati, Alifatun Muntiani Putri, dan Eli Uswatun Hasanah. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai metode sistem pendukung keputusan menggunakan metode profil matching atau PM. Yang pertama adalah pengertian dari metode profil matching. Metode profil matching merupakan proses membandingkan antara kompetensi individu ke dalam kompetensi jabatan atau aspek satu dengan aspek yang lain sehingga dapat diketahui perbedaan kompetensinya atau disebut juga gap. Semakin kecil gap yang dihasilkan, maka bobot nilai akan semakin besar dan peluang pun akan semakin besar. Kemudian tahapan metode PM. Yang pertama ada penentuan aspek. Penentuan aspek digunakan untuk menentukan aspek-aspek yang berpengaruh dalam penentuan profil yang berkualitas. Kemudian yang kedua ada pemetaan gap. Pemetaan gap di sini adalah perbedaan antara profil yang dimiliki oleh masing-masing alternatif dengan profil standar yang ditentukan oleh sistem. Kemudian yang ketiga adalah perhitungan gap. Perhitungan gap adalah melakukan sesuai dengan aspek yang sudah ditentukan menggunakan rumus. Kemudian yang keempat, pembobotan. Tahapan ini akan ditentukan bobot nilai masing-masing aspek dengan menggunakan bobot nilai yang telah ditentukan oleh masing-masing aspek itu sendiri. Kemudian yang kelima ada perhitungan dan pengelompokan. Di sini dikelompokkan menjadi dua, yaitu menjadi core factor dan secondary factor. Core factor sendiri adalah nilai dengan prioritas lebih tinggi pada subaspek. Jadi dalam metode ini ada ditentukan aspek, kemudian aspek tersebut dibagi menjadi ke sub-aspek. Kemudian secondary factor itu subaspek yang mempunyai nilai lebih rendah daripada core factor. Jadi nanti sub-aspek tersebut dikelompokkan, yang lebih penting masuk ke core factor, kemudian sisanya akan masuk ke secondary factor, seperti itu. Kemudian tahapan selanjutnya perhitungan nilai total. Menghitung nilai total berdasarkan presentasi dari core factor dan secondary factor yang diperkirakan berpengaruh terhadap kinerja tiap-tiap profil. Kemudian tahapan 7 atau tahapan terakhir ini perhitungan ranking. Di perhitungan ini kita akan menghitung nilai akhir. Setelah kita mendapatkan nilai akhir, kita bisa menentukan peringkat atau ranking dari kandidat berdasarkan pada besarnya nilai akhir yang dihasilkan. Kemudian selanjutnya adalah contoh implementasi dari metode profil matching ini. Kita ambil dari jurnal yang berjudul Pemilihan Pegawai Berprestasi dengan menggunakan metode profil matching. Nah, di sini tahapan pertama itu tahapan menentukan aspek atau kriteria. Nah, di sini ada dua aspek, yaitu aspek sasaran kerja dan kedua aspek perilaku. Nah, setiap aspek dibagi menjadi ke sub-aspek. Di sini yang aspek pertama, aspek sasaran kerja, dibagi menjadi 3 sub-aspek. Yang pertama berkode A1 untuk tugas jabatan, kemudian A2 tugas tambahan, A3 kreativitas. Sedangkan aspek kedua, aspek perilaku, dibagi menjadi 4 sub-aspek. Aspek pertama B1 pelayanan, aspek kedua B2 disiplin, B3 kerjasama, B4 kepemimpinan. Kemudian aspek-aspek tersebut memiliki nilai. Di sini terdapat 1 sampai 5 nilai. Nilai 1 tidak memenuhi syarat, nilai 2 kurang, nilai 3 cukup, nilai 4 baik, dan nilai 5 sangat baik. Kemudian di sini ada gambar atau ada tabel dari kandidat yang diikutsertakan, yaitu dan beserta nilai-nilai didapat. Ini ada 5 kandidat, yaitu 1 Fatimah, 2 Kameludin, 3 Ratib Dwi Putri, 4 Saad Sudeswan, dan 5 Erma Saadi. Dan ini merupakan aspek beserta nilai yang diperoleh. Contohnya dari kandidat pertama yaitu Fatimah.
aspek kinerjanya untuk sub 1 tugas jabatan dia mendapat nilai 5, kemudian sub 2 A2 untuk tugas tambahan dia dapat nilai 3, dan A3 untuk kreativitas dia dapat nilai 4. Sedangkan aspek 5 dibagi menjadi 4 sub. Yang pertama B1 untuk pelayanan, B2 untuk disiplin, B1 dia dapat nilai 5, B2 dia dapat nilai 4, dan B3 dapat nilai 4 yaitu sub aspek kerjasama, dan B4 dia dapat nilai 2 untuk aspek kepemimpinan. Kemudian untuk selanjutnya ini kemudian kita akan masuk ke perumusan perhitungan. Di sini ada pemetaan gap. Pemetaan gap di sini adalah perbedaan antara profil jabatan dengan profil karyawan, atau bisa ditunjukkan pada rumus di bawah ini. Rumusnya ini profil pegawai dikurangi profil kinerja. Di sini keterangannya adalah profil pegawai itu nilai dari pegawai itu sendiri, kemudian profil kinerja itu nilai standar. Nah, untuk lebih jelasnya dari penjelasan di atas ini akan dijelaskan atau diteruskan di slide ini oleh rekan saya Alifatul Muntiani Putri. Tempat dan waktu saya persilahkan. Ya, berikut beberapa tahapan dan perumusan perhitungan dengan metode profil matching. Pemetaan gap. Gap yang dimaksud di sini adalah perbedaan antara profil jabatan dengan profil karyawan, atau bisa ditunjukkan pada rumus di bawah. Gap sama dengan profil pegawai dikurangi profil kinerja. Keterangan di atas profil pegawai sama dengan nilai pegawai, profil kinerja sama dengan nilai standar. Untuk aspek sasaran kerja sebagai berikut. Nama pegawai, kriteria, A1 tugas jabatan, Fatima AMD, terdapat poin 5. Untuk A2 tugas tambahan terdapat nilai 3, dan A3 untuk kreativitas terdapat nilai 4. Dan untuk aspek perilaku sebagai berikut. Untuk profil pencapaiannya B1 4, B2 4, B3 3, dan B4 nya 3. Untuk pembobotan, setelah didapatkan tiap gap masing-masing pegawai, maka tiap profil nasabah diberi bobot nilai patokan seperti pada tabel-tabel berikut. Nilai bobot gap yang pertama selisih 0, bobot nilai 5, tidak ada selisih, kompetensi sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang kedua selisih 1, bobot nilai 4,5, kompetensi individu kelebihan 1 tingkat atau level. Yang ketiga min 1, bobot nilai 4, kompetensi individu kekurangan 1 tingkat per level. Untuk poin 4 selisih 2, bobot nilai 3,5, kompetensi individu kelebihan 2 tingkat per level. Untuk poin 5 min 2, bobot nilai 3, kompetensi individu kekurangan 2 tingkat. Untuk nomor 6 selisih 3, bobot nilai 2,5, kompetensi individu kelebihan 3 tingkat. Untuk nomor 7 selisih min 3, bobot nilai 2, kompetensi individu kekurangan 3. Selisih 4, bobot nilai 4, kompetensi individu kelebihan 4 tingkat. Selisih min 4, bobot nilai min 4, kompetensi individu kekurangan 4 tingkat atau level. Untuk penentuan nilai bobot aspek sasaran kerja, kriteria tugas jabatan
sebagai berikut dan nilai bobot sebagai berikut. Penentuan nilai bobot aspek perilaku sebagai berikut. Nilai bobotnya sebagai berikut. Untuk perhitungan dan pengelompokan core dan secondary faktor, setelah menentukan bobot nilai gap, maka selanjutnya dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok core faktor dan secondary faktor. Perhitungan core dan secondary faktor ditunjukkan menggunakan rumus sebagai berikut. A. Core faktor. Core faktor merupakan aspek kompetensi yang paling menonjol atau paling dibutuhkan oleh suatu jabatan yang diperkirakan dapat menghasilkan kinerja optimal. Untuk perhitungan core faktor dapat ditunjukkan pada rumus di bawah ini. Rumusnya sebagai berikut. Untuk keterangan rumusnya, NFC nilai rata-rata core faktor NC. S, P jumlah total nilai core faktor sasaran kerja perilaku. IC jumlah item core faktor. Untuk secondary faktor adalah item-item selain aspek yang ada pada core faktor, sedangkan untuk perhitungan secondary faktor dapat ditunjukkan pada rumus di bawah ini. Untuk keterangannya, NSF nilai rata-rata secondary faktor NS. SP jumlah total nilai secondary faktor sasaran kerja perilaku. IS jumlah item secondary faktor. Untuk aspek sasaran kerja, untuk perhitungan core faktor dan secondary faktor untuk aspek kinerja dengan terlebih dahulu menentukan sub aspek mana yang menjadi core faktor dari aspek kinerja. Sub aspek yaitu A1 dan A3, maka sub aspek sisanya akan menjadi secondary faktor. Berikut cara pengerjaannya perhitungan pada sub aspek berikut. Untuk cara perhitungannya, yang pertama untuk koin Fatima NCF 5 plus 5 per 2 sama dengan 10 per 2 sama dengan 5. Untuk NSF nya 5 per 1 sama dengan 5 dan seterusnya. Untuk aspek perilaku, untuk perhitungan core faktor dan secondary faktor untuk aspek sikap kerja dengan terlebih dahulu menentukan sub aspek mana yang menjadi core faktor dari aspek sikap kerja sub aspek yaitu B2 dan B1 dan B2, maka sub aspek sisanya akan menjadi secondary faktor. Berikut cara pengerjaan perhitungan pada sub aspek berikut bawah ini. Untuk poin pertama Fatima NFC 4,5 plus 5 per 2 sama dengan 9,5 per 2, total hasilnya 4,75. Untuk NSF 4,5 plus 4 per 2 sama dengan 8,5 per 2, total hasilnya 4,25 dan seterusnya. Untuk bobot nilai gap aspek perilaku, berikut adalah tabel gap aspek perilaku sebagai berikut. Untuk materi selanjutnya, perhitungan nilai total akan disampaikan oleh rekan saya, Eli Uswatun Hasana. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang tadi sudah disampaikan oleh partner saya. Selanjutnya adalah perhitungan nilai total. Berdasarkan hasil perhitungan step kriteria di atas, selanjutnya dihitung nilai total berdasarkan persentase dari core faktor dan secondary faktor yang diperkirakan berpengaruh terhadap kinerja tiap-tiap profil. Rumus perhitungan bisa dilihat pada rumus berikut. N, S, P sama dengan X, NCF SP ditambah X, NSF SP dengan keterangan N, SP adalah nilai total dari aspek
NCF, SP adalah nilai rata-rata core factor, sasaran kerja atau perilaku. NSF, SP, nilai rata-rata secondary factor, sasaran kerja atau perilaku, dan X% adalah nilai persen yang diinputkan. Selanjutnya, aspek sasaran kerja. Untuk lebih jelasnya, perhitungan nilai total terlebih dahulu menentukan nilai persen yang diinputkan, yaitu core factor 60% dan secondary factor 40%. Kemudian, nilai faktor dan secondary factor ini dijumlahkan sesuai rumus sebagai berikut. Fatimah dapat 60% dikali 5 ditambah 40% dikali 5, 3 tambah 2 sama dengan 5. Seperti yang ada di sini. Yang kedua, Kamiluddin dengan hasil 4,7, Rati hasil 5, Sudaswan hasilnya 5, Erma hasilnya 4,3, dengan nilai total gap aspek sasaran kerja seperti di tabel. Seperti ini ya, yang ada di tabel sebelah samping. Selanjutnya, aspek perilaku, Fatimah mendapatkan 4,75, 4,2 dan 4,55, Kamiluddin mendapatkan 5, 4,75, 4,9, Rati Dwi Putri NCF-nya dapat 5, NSF-nya 37,5, NB-nya 4,5, Sudaswan 4,75, NSF-nya 4,75 dan NB-nya 4,75, Erma Saadi NCF-nya 4,75, NSF-nya 5, NB-nya 4,85. Penentuan hasil akhir dari proses profile matching adalah ranking dari kandidat yang diajukan. Setelah kandidat mendapat hasil akhir, maka bisa ditentukan peringkat atau ranking dari kandidat berdasarkan pada semakin besarnya nilai hasil akhir, sehingga semakin besar pula kesempatan untuk mendapatkannya. Dengan rumus HA X% NS ditambah X% NP. Keterangannya, HA adalah hasil akhir, NS adalah nilai sasaran kerja, NP adalah nilai perilaku, dan X% adalah nilai persen yang diinputkan. Hasil akhir dari proses ini adalah penilaian pegawai yang akan dinilai kinerjanya. Penentuan tersebut mengacu pada hasil perhitungan tertentu untuk mendapatkan predikat pegawai berprestasi. Sebagai contoh, dari rumus untuk perhitungan hasil akhir di atas, maka hasil akhir dari pegawai dengan aspek sasaran kerja dengan nilai persen 70% dan aspek perilaku dengan nilai persen 30%. Dapat dilihat pada proses di bawah ini. Seperti Fatimah 75% dikali 5 ditambah 30% dikali 4,55. Hasilnya 3,5 ditambah 1,365 dengan mendapatkan hasil 4,86. Nah, hasil penelitiannya ada di tabel seperti ini. Ada Fatimah, tingkat pangkat atau golongannya ada pengatur TK1, NA-nya mendapatkan 5, NB-nya mendapatkan 4,55, hasil akhirnya 4,86. Seperti itu juga dengan hasilnya Pak Kamiluddin, Bu Rati Dwi, Sudaswan, Erma, dan Saadi seperti yang ada di tabel. Selanjutnya, dari hasil perhitungan di atas, hasil akhir tersebut diurutkan dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Untuk mengetahui siapa yang layak menjadi pegawai berprestasi yang mendapatkan predikat sebagai pegawai berprestasi pada Kecamatan Pinang Kota Tangerang adalah Sudaswan, mendapatkan nilai akhir 4,95 dan Fatimah mendapatkan nilai akhir 4,865 dan akan diberikan masing-masing penghargaan berupa hadiah parsel sembako. Dengan ranking, yang pertama ada Pak Sudaswan dengan hasil akhir 4,925, Bu Fatimah dengan 4,865, Bu Rati Dwi Putri dengan hasil 4,85, Pak Kamiluddin dengan hasil 4,76, Bu Erma Saadi dengan hasil 4,465. Kesimpulan dari presentasi kali ini adalah yang pertama, proses penilaian kinerja pegawai menggunakan metode profile matching yang mampu menyeleksi pegawai berprestasi dengan aspek-aspek yang ditentukan, yaitu aspek sasaran kerja dan aspek perilaku yang masing-masing memiliki beberapa subaspek. Metode profile matching yaitu membandingkan antara kompetensi pegawai dan kompetensi jabatan, sehingga dapat diketahui perbedaan kompetensinya disebut juga gap. Hasil dari analisa pendukung keputusan akan mampu membantu pihak perusahaan dalam menentukan siapa yang sesuai menjadi pegawai berprestasi dan berhak mendapatkan hadiah berupa sembako senilai 500.000 per orang. Terima kasih. Sampai di sini
presentasi dari kelompok 6. Apabila ada salah tutur kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.